Sehingga kali ini sangat senang sekali karena kita jangkauannya jadi lebih luas ya, bisa seluruh Indonesia. Kalau boleh saya kenalan dulu, apakah ada yang berasal dari Indonesia Timur yang lain selain dari Maluku? Ada? Oke, kalau dari Indonesia yang paling barat, dari Sumatera, apakah ada? Oke, mungkin nanti bisa di ini ya. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena kesempatan untuk setiap orang mendapatkan layanan atau pengobatan terhadap matanya itu berbeda di setiap tempat, ya. Ada yang mudah ya seperti kalau di Jakarta dan di Jawa itu mudah untuk relatif maksud saya ya, relatif lebih mudah untuk mendapatkan layanan kesehatan. Tapi untuk di daerah-daerah tertentu dan terutama di negara kita kan daerah kepulauan ya, itu banyak pulau-pulau, pulau-pulau yang sangat sulit dijangkau ya, bahkan dengan menggunakan kapal antar pulau pun kadang-kadang kondisi angin, kondisi laut, ombak yang membuat um, masyarakat untuk mencari layanan kesehatan itu jadi sulit. Itulah yang membuat kenapa um, jangkauan masyarakat terhadap dokter mata ya, kalau dalam hal ini saya sebutnya khusus untuk dokter mata aja ya, itu tidak mudah, terutama untuk daerah-daerah yang sifatnya itu kepulauan. Karena itu, sekarang yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sih kita awalnya ini ya mengenali kalau kita ini khususnya ya penyakit yang namanya glaukoma ini, gimana caranya kita mengenali bahwa kita masuk dalam satu kelompok yang rentan ya. Nah, ini ada PPT-nya sih sebenarnya, tapi karena teman-teman di sini sebagian besar adalah teman-teman yang memang tunanetra, ya mungkin saya share screen juga ya. Share screen mungkin bagi keluarga yang ada di rumah bisa ikut mendengarkan, bisa ikut membaca sambil mendengarkan ya. Saya boleh minta tolong di sini ada adik-adik dokter muda yang akan membantu juga dan akan sharing. Oke, glaukoma itu sebenarnya adalah kelainan saraf. Jadi banyak yang mengaitkan glaukoma itu dengan tekanan bola mata. Benar. Sebagian besar glaukoma itu berkaitan dengan tekanan bola mata yang tinggi. Tetapi ada juga glaukoma yang tidak berkaitan dengan tekanan mata tinggi. Jadi tekanan matanya tetap aja normal atau bahkan rendah. Loh, kenapa kalau yang rendah itu bisa kena glaukoma juga? Ya, bukannya kalau yang tinggi saja yang dia akan menekan saraf mata. Ternyata yang rendah pun bisa menekan saraf mata pada kondisi saraf matanya sudah lemah. Sehingga terjadi ya misalnya pada orang-orang dengan minus yang tinggi. Minus tinggi itu adalah minus yang di atas minus 6. Dalam kondisi seperti itu, saraf matanya relatif lebih lemah dibandingkan orang-orang lain yang minusnya tidak 6 ke atas. Sehingga dengan keadaan seperti itu, tekanan bola mata yang normal pun bisa merusak saraf matanya secara bertahap. Nah, kondisi ini terjadinya pelan-pelan, tanpa disertai rasa sakit pada mata. Dan inilah yang membuat akhirnya diagnosis glaukoma itu seringkali terlambat. Nah, yang lainnya, yang paling umum adalah glaukoma yang disertai juga dengan rasa sakit pada mata. Kenapa bisa sakit? Karena tekanan yang pelan-pelan jadi tinggi, itu menekan saraf-saraf yang memberikan rangsangan nyeri. Sehingga mulai muncul rasa sakit di mata, rasa tertekan pada mata, kemudian rasa tidak nyaman pada kepala, yang lama-lama rasa tidak nyaman itu menjadi rasa sakit betulan, ya. Dan kemudian sakitnya itu menjadi sangat hebat, disertai muntah-muntah, dan pada saat itulah orang tersebut mengetahui atau pergi ke dokter dan didiagnosis sebagai glaukoma. Nah, ini adalah glaukoma yang namanya glaukoma sudut tertutup. Ya, jadi tadi adalah pertama adalah glaukoma yang tanpa tekanan tinggi, namanya glaukoma
apa ya kita sebutnya low atau normotension, jadi tekanannya tidak tinggi. Yang kedua adalah glaukoma dengan tekanan yang tinggi, yang kita sebut sebagai glaukoma sudut tertutup. Dan yang ketiga adalah glaukoma yang tidak termasuk kategori dua-duanya. Jadi matanya seperti tenang-tenang aja, tapi tekanan bola matanya naik perlahan-lahan. Bertahun-tahun naik ya, tekanan bola mata normal tuh antara 10 sampai 20. Jadi tadinya 15, naik ke 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, naiknya pelan-pelan. Nah, karena naiknya pelan-pelan, kita tidak menyadari. Rasa sakitnya juga minimal karena beradaptasi kitanya. Ya, nah pada saat kerusakan itu sudah terjadi, mungkin tekanan bola matanya sudah mencapai 35, 40, tapi juga tanpa disertai rasa nyeri. Sehingga glaukoma yang seperti ini, yang kita sebut sebagai glaukoma sudut terbuka, adalah glaukoma yang sering disebut sebagai pencuri penglihatan. Ya, nah jadi bagaimana kita bisa tahu untuk mencegah terjadinya glaukoma? Tentunya adalah dengan pemeriksaan mata secara rutin. Nggak ada cara lain. Ya, terutama pada orang-orang yang punya faktor resiko, jadi keluarganya ada glaukoma, kemudian ada minus yang tinggi, ya. Nah, yang penyakit-penyakit penyerta lain seperti diabetes, ya, itu harus lakukan pemeriksaan mata setidak-tidaknya 1 tahun sekali bagi yang belum ada keluhan atau belum ada gejala penyakit apapun. Tetapi jika sudah ada gejala penyakit, tentu kontrolnya menjadi lebih sering, menjadi berapa bulan sekali. Nah, jadi itu dasar dari glaukoma, ya. Nah, kemudian apa yang dirasakan oleh penderitanya adalah kerusakan saraf mata yang terjadi perlahan-lahan menyebabkan gangguan penglihatan itu mulai muncul di daerah pinggir-pinggir. Itu pun yang menyebabkan juga glaukoma biasanya terdiagnosisnya terlambat karena penglihatan tengahnya masih tetap baik sampai saat akhir, ya. Sehingga itu kita namakan tunnel vision atau penglihatan seperti melihat melalui teropong. Ya. Nah, tentu bagi teman-teman yang sekarang menjalani hidup dengan glaukoma sudah familiar ya dengan apa yang tadi saya sampaikan. Tuh. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana caranya kita menghindari glaukoma, deteksi dini sedini mungkin. Itu jawabannya. Ya, bagi teman-teman yang memang sudah menderita glaukoma, anggota keluarga yang lain, anak-anak, itu dilakukan screening sedini mungkin, artinya di usia remaja ya, mulai dari usia remaja, dan itu dilakukan secara rutin. Itu. Nah, pemaparan saya mengenai glaukoma ini dulu, karena saya ingin mendengar juga dari teman-teman, ya. Boleh kita minta 1-2 orang volunteer yang bisa saya ajak ngobrol. Tadi siapa ya? Oke, nah ini ada ya pertanyaan yang apakah ada terapi definitif untuk glaukoma? Glaukoma apa ya tadi saya? Bentar ya. Apakah ada terapi jadi saya bicara mengenai terapi definitif saja untuk glaukoma pada umumnya ya. Jadi langkah dari terapi glaukoma itu pertama-tama adalah kita lakukan diagnosis pasti dulu bahwa ini adalah glaukoma. Pemeriksaan yang pertama tentu dengan pemeriksaan dilihat saraf matanya oleh dokter mata ya. Kemudian yang kedua dilakukan pemeriksaan lapang pandang. Itu alatnya yang seperti pencet-pencet tombol itu ya. Nah, itu perimetri namanya, pemeriksaan lapangan pandang. Lalu ketiga, dilakukan scan terhadap saraf mata. Itu pemeriksaan OCT. Ya, seperti CT scan lah istilahnya ya. Nah, itu dilakukan 3 pemeriksaan ini dulu untuk memastikan bahwa ini benar-benar glaukoma. Dan dilakukan pemeriksaannya bukan cuma 1 kali, biasanya 3 kali dulu, sehingga kita benar-benar mendapatkan pola yang stabil. Oke. Begitu terdiagnosis, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjut terhadap matanya, tentukan ini glaukomanya yang mana. Yang sudut terbuka,
yang sudut sempit atau tertutup, atau glaukoma yang tadi yang normal atau low tension. Jadi 3 dulu. Nah, setelah ketemu, ini termasuk misalnya glaukoma sudut terbuka. Terapi yang pertama kali adalah dengan menggunakan obat. Namanya itu terapi medikamentosa. Baik dengan dengan satu jenis obat, 2 jenis, dengan kombinasi sebanyak mungkin obat yang bisa diterima oleh kondisi matanya. Ya, jadi kadang-kadang terlalu banyak obat menimbulkan keluhan yang lain, matanya jadi perih, merah, tidak nyaman. Nah, yang seperti itu menjadi batasan bahwa terapi medikamentosa itu nggak bisa lagi dilanjutkan. Nah, jika itu tidak bisa dilanjutkan, terapi obat-obatan, kita beralih ke terapi berikutnya. Terapi berikutnya itu adalah terapi operasi. Tapi sebelum operasi, biasanya ada lagi tengah-tengahnya, yaitu laser. Di laser, jadi saluran yang sempit itu dibuka dengan menggunakan laser. Nah, belakangan ada lagi yang bisa dibantu dengan menggunakan kayak selang kecil yang dimasukkan ke dalam matanya. Jadi prinsipnya adalah untuk membuat salurannya itu bisa terbuka. Ya. Nah, itu adalah terapi-terapi untuk glaukoma yang 2 macam tadi, yang sudutnya terbuka atau sudutnya tertutup. Nah, yang ketiga, yang glaukoma yang jenis ketiga, yang disebut sebagai glaukoma normal atau low tension karena miopia, ini yang sebenarnya sangat, untuk saat ini ya, masih sangat sulit diterapi. Kenapa begitu? Karena miopia ini terjadi dari masih usia sangat muda, yaitu anak-anak. Perkembangan miopia atau minus itu disebabkan karena panjang bola matanya yang memanjang lebih dari ukuran normal. Sehingga bola mata yang harusnya bentuknya bulat, itu menjadi panjang seperti telur. Nah, bagian yang paling memanjang, yaitu yang paling belakang, dia mengalami penipisan. Disitulah terletak saraf mata. Dan saraf mata yang menipis itu yang menyebabkan terjadinya glaukoma tanpa harus disertai tekanan bola mata yang tinggi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi, sebenarnya cara mengatasinya adalah dari masih anak-anak. Mengatasi atau mencegah glaukoma karena miopia tinggi adalah mencegah terjadinya miopia tinggi. Karena itu sekarang banyak dilakukan terapi-terapi pada anak-anak yang mulai ada kecenderungan untuk miopianya menjadi tinggi. Jadi sayangnya kalau bisa dikatakan secara definitif, apa yang bisa dilakukan untuk penderita glaukoma karena miopia tinggi untuk saat ini adalah memberikan obat-obat atau vitamin penguat saraf mata yang saat ini baru tersedia belum terlalu banyak ya, terutama jenis titikolin. Titikolin itu adalah obat yang awalnya digunakan pada penderita stroke untuk membuat sarafnya yang tadi lemah menjadi lebih kuat. Nah, sekarang mulai digunakan titikolin itu untuk pengobatan glaukoma. Ya, jadi glaukoma itu tidak hanya tekanan bola matanya yang kita pikirkan, tetapi juga saraf matanya sendiri. Karena bisa ada kerusakan saraf mata tanpa harus disertai dengan tekanan yang tinggi. Tuh, ya. Nah, begitu yang saya menjawab dari pertanyaan dari teman kita tadi, Ling Ling. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya. Sambil mau tanya, ya, silakan. kok ciri-cirinya saya Fida, saya mau tanya ciri-cirinya hampir sama-sama retinitis pigmentosa ya kalau saya lihat ya. Karena gelapnya dari pinggir dulu baru ke tengah kan. Dan Iya. luas pandang juga berkurang, hampir sama ya. Iya, betul sekali. Betul sekali ya. Jadi memang gejala ini hampir sama dengan retinitis pigmentosa. Nah, bedanya di mana dengan retinitis pigmentosa? Jadi kalau retinitis pigmentosa itu adalah kerusakannya di retina. Jadi retinanya sendiri yang mengalami kerusakan dari pinggir, lalu kemudian menjalar ke tengah. Saraf matanya pun akan mengalami kerusakan, tapi saat terakhir. Bedanya dengan glaukoma, kalau glaukoma kerusakannya itu dari tengah dulu. Tapi kenapa bentuk lapangan pandangnya juga
hilangnya dari pinggir. Karena serabut-serabut saraf yang berasal dari tengah itu, dia menjalar ke pinggir. Dan yang paling rentan itu adalah yang paling pinggir. Maka gejalanya yang pinggir juga yang berkurang lebih dulu. Ya, jadi benar gejalanya mirip dengan retinitis pigmentosa. Nah, kemudian beda yang kedua, retinitis pigmentosa biasanya itu dua mata langsung. Karena itu adalah kelainan genetik. Sementara glaukoma itu bisa hanya satu mata. Jadi satu mata mengalami tunnel vision, mata sebelahnya kalau memang masih bisa dicegah lebih awal, jadi diagnosis lebih awal, lalu terapi, operasi, mata sebelahnya masih bisa bertahan. Itu yang membedakan dengan retinitis pigmentosa. Ya sayangnya retinitis pigmentosa juga umumnya terjadi setelah usia dewasa. Sehingga pasien-pasien glaukoma yang pada usia glaukoma kongenital ya itu pernah mengalami hidupnya yang seperti normal dulu gitu ya, baru kemudian mengalami gangguan pada penglihatannya. Jadi ya kira-kira itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ya. Iya, makasih dok. Boleh saya tanya Ibu? Iya silakan Pak Edi. Riwayat dari glaukoma saya itu, saya adalah atlet karateka full body contact, jadi tanpa body protector. Waktu pertandingan itu di mata sebelah kiri saya tahun 92 itu kena tendangan telak. Ya. Terus terjadi apa? Kayak palsi apa yang kecil gitu. Akhirnya menutup pandang sudut dari kiri ke tengah. Selanjutnya baru yang kanan. Nah, pada tahun 2028 itu saya kena diabetes. Tapi mata saya itu sering perih, Bu, sering gatel dan lain sebagainya. Sama dokter umum dikasih salah satu obat tetes yang mengandung kortikosteroid ya. Nah, tidak perlu saya sebutkan namanya. Terus saya dikonsulkan ke dokter mata karena saya selalu kalau ada gejala gatal, perih dan sebagainya selalu pakai obat itu. Nah, dari dokter mata mengatakan itu karena sering memakai obat yang mengandung kortikosteroid. Nah, salah satu penyebabnya itu apakah itu sehingga sebagai pencetus terjadinya glaukoma pada mata saya, mata suhu. Ya Pak Edi, wah ini Pak Edi karateka ya dulunya ya, luar biasa. Jadi gini, sebenarnya ada beberapa mekanisme yang terjadi pada mata Pak Edi. Yang pertama, waktu kena pukulan telak itu ya, kena tendangan di mata itu, hilangnya penglihatan yang berangsur dari satu sisi ke sisi yang lain, itu biasanya karena ada retinal detachment atau adanya saraf mata yang lepas. Ya, jadi retinal detachment memang sangat mungkin terjadi karena benturan yang keras itu. Nah, tapi itu tidak menyebabkan glaukoma kalau yang retinal detachment-nya, ya. Kalau misalnya itu sembuh bisa menempel lagi dengan bantuan operasi, kadang ada yang penglihatannya juga bisa membaik. Ya, tapi retinal detachment tentu itu harus dilakukan operasi dulu baru bisa ada perbaikan. Dia tidak bisa menempel dengan sendirinya, ya, itu. Nah, kemudian Pak Edi mengalami keluhan pada permukaan mata. Itu yang kita sebut ocular surface disorder. Itu adalah penyakit yang umum diderita oleh banyak orang. Ya, mata kering. Jadi mata kering, ya, mata kering atau alergi, gatal-gatal, itu adalah penyakit yang sering kita alami ya, semua orang alami itu. Nah, lalu pengobatannya ini yang sering jadi masalah ya, karena penyakit mata kering ini terus-terusan ada, dia nggak bisa sembuh. Makin kita tua, semakin kering juga mata kita, ya. Nah, gatal dan rasa mengganjal dan sebagainya itu seringkali diatasi dengan menggunakan steroid secara bebas. Karena steroid ini punya yang namanya masking effect. Dia punya efek seperti topeng gitu ya. Dia tidak menyembuhkan, tapi dia menghilangkan gejala.
Sehingga Hmm. kalau kita pakai steroid itu kok enak gitu. Ya. Betul, betul, Nah, betul. kenapa obat ini tuh buat apa sih sebenarnya? Obat ini tuh anti radang. Jadi steroid biasanya dipakai jangka pendek untuk orang yang habis operasi katarak misalnya, atau misalnya ada infeksi yang lainnya, tapi pendek waktunya. Ya, paling lama misalnya 2 minggu. Nah, sehingga kalau ada penggunaan steroid yang terus-menerus secara bebas, pada orang-orang tertentu, tidak semua orang ya, ini ada satu golongan kelompok di komunitas kita yang namanya steroid responder. Jadi seseorang yang mempunyai respon terhadap steroid tersebut, tekanan bola mata bisa naik secara perlahan-lahan. Ya. Saya sendiri sudah mendapatkan sekitar 3 orang pasien yang mengalami steroid responder glaukoma, ya, atau steroid induced glaucoma. Jadi itu yang pertama penyebab glaukoma. Yang kedua kalau dari kasus saya ini kemungkinan juga dari diabetesnya. Ya, sehingga ada beberapa mekanisme kelainan mata pada Kak Edi yang saling berhubungan yang menyebabkan akhirnya saraf matanya menurun fungsinya. Gitu. Ya, ini terjadi di 2 mata ya, Pak ya. Betul, betul, Bu. Kalau terjadi di 2 mata, yang paling mungkin adalah yang steroid induced tadi, dengan yang kedua kemungkinan dari diabetesnya itu. Karena kalau retinal detachment atau karena trauma umumnya hanya satu mata. Ya. Iya, berarti obat tetes yang dari spesialis mata ini berkelanjutan terus, Bu ya? Karena soalnya dulu sebelah kanan itu keluar air mata terus-menerus karena tensi bola mata tinggi. Terus saat ini menjalar ke yang kiri untuk mengikuti adanya perih, nyeri, keluar air mata. Dulu itu tidak, Bu. Tapi sekarang yang kiri itu mengikuti lagi. Itu penyebabnya karena faktor apa? Apakah karena tensi bola matanya naik? Apakah ada faktor lain, Ibu? Iya, ini hal seperti ini yang pernah juga kita beberapa tahun yang lalu ya di tempatnya Ibu Susan di Jakarta, kita ada satu acara kayak seminar mini juga ya. Itu adalah perawatan mata pada tunanetra. Jadi orang tidak melihat, yang menyebabkan tidak melihatnya itu adalah sarafnya, ya, atau bagian dalam dari bola matanya. Tetapi bola matanya sendiri, bagian depannya, itu tetap ada fungsi. Jadi dia ada fungsi, kelopak mata itu punya fungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang nempel di permukaan mata, ya. Kemudian kornea yang paling depan itu, ya, itu juga punya fungsi untuk melindungi bagian dalamnya, walaupun misalnya saraf matanya udah tidak bekerja dengan sempurna lagi, tetapi permukaan mata itu punya mekanisme untuk proteksi, itu tetap ada. Maka yang Pak Edi rasakan seperti berair, itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh kita. Ya, dia berair supaya kalau ada kotoran-kotoran atau ada sesuatu yang mengganggu itu kebuang. Jadi si air mata itu menjadi pelindung. Nah, tapi kalau dia berlebihan itu juga jadi nggak enak kan rasanya. Kalau berlebihan itu malah bikin rasa perih gitu ya pada permukaan matanya. Jadi sekarang yang mesti dilihat apa yang membuat air mata itu keluar. Mungkin obat-obatan. Jadi obat seperti obat glaukoma ya itu kan kandungannya berbagai macam zat kimia ya, itu bisa bikin iritasi pada permukaan mata dan itu akan bikin matanya jadi kering, terus berair, perih dan sebagainya. Nah, kedua karena faktor usia, semakin lama kita semakin bertambah usia, sama kayak kulit juga jadi kering ya, mulut jadi kering, mata juga jadi kering, sehingga kering-keringnya itu akan dibantu oleh air mata yang berlebihan, mekanisme pertahanan tubuhnya keluar air matanya berlebihan gitu. Nah, jadi itu sebenarnya adalah suatu hal yang umum dijumpai juga pada pasien-pasien yang lain. Jadi sekarang mesti gimana? Mesti dibuat menjadi lebih nyaman dengan cara pertama, sering membersihkan kelopak mata, itu bisa dengan menggunakan kapas yang dibasahi dengan airnya tapi air matang. Ya pakai air minum aja, kapasnya dibasahi dengan air minum itu, kemudian tutup mata dan kemudian dibersihkan seperti kita ngelap muka.
Ya kayak kita cuci muka gitu, tapi khusus di daerah Ibu. matanya, ya kondisi mata tertutup, bulu matanya jangan lupa juga diusap-usap, ya. Nah, kemudian tetes air mata buatan. Air mata buatan itu mudah dapat dijumpai di apotek-apotek. Datang aja ke apotek, bilang saya mau beli air mata buatan yang buat ini supaya matanya nggak kering, ya. Jadi itu bisa bisa akan membuat kita jadi bersih permukaan matanya dan akan mengurangi rasa tidak nyamannya itu, ya. Siap Ibu, siap Ibu. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Edi. Selamat pagi Baik, dokter. Ya. Silakan Bro Rian, silakan. Oh ya, terima kasih Kakak Deria. Ya dok, sorry memotong pembicaranya tadi. Jadi perkenalkan nama saya Rian Winardi, saya tunanetra juga dan akibat glaukoma juga. Tadi kan saya sempat dengar dokter bilang kalau pengidap glaukoma juga harus memperhatikan apakah keluarganya ada mungkin possibility atau kemungkinan terkena glaukoma juga gitu ya dok, kalau saya nggak salah nangkep. Iya, betul. Berarti bisa saya simpulkan penyakit glaukoma ini juga bisa menurun ya dok ke keturunan dari pengidap glaukoma, atau gimana nih dok? Mohon pencerahannya. Iya, oke, baik. Tadi glaukoma ada beberapa macam ya. Memang kita kalau mau tahu glaukoma itu, kalau kita terdiagnosis glaukoma, kita mesti tahu kita jenis glaukoma itu apa. Kalau seperti yang tadi Pak Edi, glaukoma karena obat steroid induced glaukoma itu tidak menurun, tetapi sifat rentan terhadap atau sangat sensitif terhadap steroid itu yang menurun, ya. Jadi bisa menurun, ya, bisa menurun bisa tidak. Nah, lalu yang glaukoma yang sudut terbuka dan sudut tertutup atau sudut sempit itu disebabkan karena bentuk anatomi dari mata yang membuat cairan yang terbentuk yang mengisi dalamnya bola mata itu tidak bisa terbuang dengan sempurna, tidak bisa balance, jadi yang terbentuk sama yang keluar. Nah, yang glaukoma seperti itu yang karena anatomi matanya itulah yang bisa menurun. Tapi tidak selalu, ya. Tidak artinya ayahnya glaukoma lalu semua anaknya glaukoma, enggak kayak gitu. Tetapi ada resiko salah satu dari anak atau saudara kandungnya juga memiliki bentuk sudut mata yang sama. Sudut mata yang sempit atau sudut mata yang tidak sempit, tetapi salurannya itu seperti saringan, kayak kita, misalnya kita punya saringan kopi, kayak gitu ya, yang lubang-lubangnya itu besar, harusnya ini saringannya lubang-lubangnya kecil. Sehingga kalau ada yang karena bentuk anatominya itu dia mengalami glaukoma, ya, yaitu glaukoma kita sebut sebagai glaukoma primer sudut terbuka atau glaukoma primer sudut tertutup, maka ini yang harus dilakukan screening pada anggota keluarganya. Tetapi kalau glaukomanya adalah glaukoma sekunder, jadi kalau glaukoma primer itu artinya glaukoma yang tidak ada penyebab dari luar, tetapi murni dari dirinya sendiri. Tetapi kalau glaukoma sekunder yang seperti Pak Edi alami karena steroid, karena trauma, karena diabetes, nah glaukoma yang sekunder ini tidak menurun, ya, begitu. Apakah ada ini lagi apa yang kurang jelas? Oke dok, cukup jelas. Terima kasih. Ya. Selamat siang Ibu. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Gabriel, saya dari Nusa Tenggara Timur. Oh iya, selamat jumpa Gabriel. Nah, Ini silakan ada yang mau nanya ini, Bu Dok, istri saya ini matanya ketika melihat sesuatu tuh ada semacam binatang-binatang kecil, tapi kenyataannya nggak ada. Lalu ada juga macam-macam gelembung warna-warni gitu, semacam pelangi itu. Kira-kira penyebabnya apa itu, Dok? Oh, ini istrinya Pak Gabriel ya? Iya ya. Istrinya sekarang dalam kondisi apakah sudah terdiagnosis salah satu penyakit seperti glaukoma? Enggak tahu juga, kurang tahu. Soalnya dia pernah operasi kali lalu, itu pernah dioperasi gitu. Katanya sih katarak awalnya itu. Oh, oke.
Sekarang penglihatannya bagaimana? Apakah masih bisa melihat jarak beberapa meter? Masih kurang lebih 2 meteran, 3 meteran. Hanya 2, ketika 3 dia melihat jauh itu ada itu bayangan-bayangan semacam binatang kecil itu tadi. Jadi Iya, iya. penglihatannya terganggu. Oke. Nah, bayangan-bayangan seperti binatang kecil itu biasanya berasal dari bagian dalam mata, dari retina, dan badan kaca. Jadi kalau ada bayangan yang seperti titik-titik terbang-terbang, semestinya itu diagnosisnya adalah kelainan pada retina, ya. Nah, kedua, kalau dia bentuknya seperti gelembung-gelembung cahaya, seperti warna-warni, itu penyebabnya di kornea. Kornea itu adalah lapisan mata yang paling depan. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang penglihatannya 2 meter, mesti dicari tahu dulu ini pastinya yang mana. Karena 2 meter itu mungkin masih bisa diselamatkan 2 meternya untuk tidak Iya, menjadi iya. berkurang lagi, ya. Nah, ditinggalnya di kota mana, Pak Gabriel? Di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Pulau Manggarai Flores. Barat, Timur, Manggarai, Manggarai Ruteng, sebelah mana? Kota Ruteng. Ruteng. Oh, Ya. Kota Ruteng, iya. Ya, ya. Kalau dari Kota Ruteng mungkin bisa ke Labuan Bajo, situ ada dokter mata di situ, atau di Ende, ya. Mesti segera itu ya Pak, supaya kalau ada kelainan yang bisa dibantu, itu harus segera ditangani, ya. Karena 2 meter itu masih bisa ada kesempatan untuk tetap bertahan, ya. Oh, iya. Oke. Halo dok, Ya, silakan. Dengan siapa? perkenalkan saya Rosida Tulasanah dari Kalimantan Selatan. Oh iya, halo Kalimantan Selatan. Iya. Mungkin Kali- saya izin bertanya bukan soal glaukoma, cuma untuk RP, boleh nggak dok? boleh, ya. Oke, terima kasih dokter. Saya itu kan RP ini baru terdeteksi biasanya di usia dewasa kan dok. Nah dan saya itu kebetulan baru terdeteksi di usia 22 tahun. Padahal saya itu sudah ngerasa gak nyaman sih dari zaman sekolah tuh nggak pernah bisa lihat papan tulis dengan jelas walaupun udah pakai kacamata minus. Tapi waktu masih sekolah itu sering sih ke dokter mata 6 bulan, setahun sekali. Tapi belum kedeteksi retinitis pigmentosa. Nah, ketika umur 22 tahun itu akhirnya baru ketahuan tuh retinitis pigmentosa. Nah, setelah ketahuan itu karena saya nanya juga sih ke dokternya, kalau efek jangka panjangnya itu apa? Kata dokternya itu kemungkinan ya kebutaan. Nah, mungkin karena itu ya, saya agak merasa stres, terbebani dari itu selama 4 tahun ini jadi itu sih dokter. Mungkin karena stres berasa makin menurun penglihatannya sih. Sekarang udah kalau jalan sih harus pakai tongkat sih sekarang kalau keluar ruangan. Nah, apakah mungkin karena stres itu salah satu juga yang membuat cepat penurunan penglihatan karena RP itu, dokter? Terima kasih. Iya, oke. Ya, RP itu satu penyakit yang memang kita bilang ya Tuhan kasih ya. Kita benar-benar kalau saya pun kalau mendiagnosis pasien dengan RP itu agak sulit memberikan banyak solusi. Ya, tetapi bukan artinya kita harus menyerah. Jadi ada satu cerita dari seorang teman yang dokter retina yang banyak melakukan penelitian mengenai RP. Jadi kalau nanti misalnya mau tahu lebih lanjut ya, kita bisa kontak lewat Ibu Susan ya. Jadi ada teman dokter retina di Jakarta, namanya Dokter Cosmos di Jakarta Eye Center. Tapi bukan di Jakarta Eye Center-nya yang beliau aktif dengan penelitian ini. Jadi beliau aktif dengan penelitian menggunakan stem cell. Ya. Nah, stem cell itu diharapkan bisa memperbaiki atau menahan kerusakan pada retina sehingga tidak akan menjadi nol. Jadi bulatan di tengahnya itu masih tetap bertahan penglihatan sentralnya. Itu yang diharapkan oleh beliau bisa terjadi dengan bantuan stem cell ini. Ya, tapi itu terapi stem cell memang masih dalam taraf bukan penelitian yang baru, itu sebenarnya penelitian sudah cukup lama.
tapi masih belum diaplikasikan secara umum penggunaan stem cell-nya. Lalu kemudian apa kaitannya dengan stres? Stres itu akan merusak sel-sel tubuh kita secara otomatis, itu yang namanya apoptosis. Jadi selnya itu akan mati sendiri. Jadi kalau kita misalnya stres, maka proses kerusakan itu akan terjadi lebih cepat. Itu benar. Maka stem cell itu digunakan untuk melawan kerusakan tersebut. Ya, baik karena retinitis pigmentosanya maupun karena stresnya. Nah, beliau kemudian bercerita, salah satu rekan atau donatur yang membiayai penelitiannya itu adalah penderita retinitis pigmentosa, ada di Indonesia, ya, yang kemudian dia bertahan dengan tunnel vision di kedua matanya, masih bisa melakukan aktivitas yang cukup ya baik, ya, karena kemudian dia bisa menerima kondisinya dan mencari solusi gimana caranya dia bisa hidup dengan RT-nya itu. Tidak mudah, benar-benar tidak mudah, tapi itu dimungkinkan. Ya, jadi nanti kalau misalnya karena biasanya juga usia muda, penderita RT ini lagi aktif-aktifnya bekerja, ya, boleh nanti kita coba cari solusinya, bagaimana bisa menghubungi Kosmos dari Kalimantan, ya, supaya dapat informasi dengan beliau. Tapi stresnya mesti di manage dulu ya. Ya. Iya, Bu. Itu yang untuk saat ini saya bisa jawab itu, ya. Untuk yang berikutnya mungkin saya sambung dulu sebelum kita tanya jawab lebih lanjut. Ini ada dua materi lanjutan dari yang akan dibawakan oleh tim dari kami dari Atma Jaya, ya, dokter muda yang akan membawakan sedikit, nggak banyak, ya. Yang satu adalah topik bagaimana penanganannya, yang kondisi yang masih bisa ditangani seperti bagaimana, dan kemudian selanjutnya kita mesti gimana gitu loh dengan keadaan yang gangguan penglihatan yang sudah kadang-kadang dikatakan berat atau total, ya. Oke, silakan. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Sinta atas materi sebelumnya, atas penjelasan yang sangat informatif mengenai aspek medis dan juga glaukomanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Untuk membawakan materi selanjutnya, saya izin untuk menyampaikannya dari tim Atma Jaya bersama dokter-dokter muda lainnya yang nantinya akan menjelaskan mengenai materi lanjutannya tentang proses adaptasi, dukungan lingkungan, dan juga pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah aktivitas sehari-hari bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman dengan glaukoma. Mari kita mulai bersama. Mungkin perkenalkan diri dulu ya. Ini perwakilan dari tim dokter muda. Ini dokter muda Gladys, ya. Silakan. Baik, terima kasih Dokter Sinta. Baik, oke. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana seseorang itu dapat beradaptasi secara psikologis dan emosional setelah mengalami perubahan signifikan dalam penglihatan akibat glaukoma. Di mana ketika seseorang kehilangan penglihatan akibat glaukoma, tentu bukan hanya penglihatan yang berubah, tetapi juga cara beraktivitas, berinteraksi, dan juga memandang diri sendiri. Di mana salah satunya adalah mengubah cara beraktivitas, berinteraksi, dan juga memandang diri sendiri, yang nantinya dapat menimbulkan emosi seperti sedih, mungkin marah, takut, dan juga kehilangan arah, di mana pada biasanya mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa melakukan aktivitas sehari-harinya dengan biasa. Namun sekarang aktivitas yang simpel saja dapat berubah caranya, di mana rasa kehilangan kendali atas hidup, boleh dan juga diperlambat sedikit? Ya. Boleh diperlambat sedikit bicaranya? Kurang baik, Bapak. Baik. Oke. Oke. Nah, di mana tadi ketika karena cara beraktivitas, berinteraksi, dan juga memandang diri sendiri ini dapat menimbulkan emosi seperti sedih, marah, takut, dan juga kehilangan arah, yang mungkin tadinya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa melakukan aktivitas biasa yang seperti sehari-hari dengan biasa saja, namun sekarang caranya sudah berubah, di mana dapat menimbulkan nantinya rasa kehilangan kendali
atas hidup dan juga kesulitan menjalani rutinitas sederhana. Nah, maka dari itu sangat dibutuhkan proses adaptasi yang emosional. Nah, sebelum belajar mandiri, para penderita glaukoma yang sudah mengalami kebutaan ini juga perlu menstabilkan emosinya lebih dahulu, di mana adaptasi ini saja bukan sekedar tentang fisik, tapi juga tentang pikiran dan juga perasaan. Nah, adaptasi ini juga dapat dengan bantuan, tentunya bantuan yang paling terdekat adalah dari keluarga dan juga dari komunitas, dan tentunya dari tenaga profesional seperti psikolog dan juga psikiater untuk membantu agar proses penerimaan diri berjalan dengan lembut dan juga efektif. Oke. Nah, bagaimana kita dapat mendukung individu yang mengalami penurunan penglihatan? Nah, di sini yang ada poin yang paling utamanya adalah peran keluarga, di mana keluarga merupakan mata kedua bagi pasien. Nah, di mana apa artinya mata kedua itu? Di mana mereka ini bisa membantu bukan dengan rasa rasa yang emosional, tetapi dengan kesabaran dan juga rasa aman maupun penghargaan. Dengan perasaan dari dukungan emosional keluarga dan juga kekhawatiran mereka, kehilangan penglihatan ini sering membuat para penderitanya menjadi takut, frustasi, bahkan depresi. Nah, kira-kira apa saja nih yang keluarga dari para penderita dapat melakukannya, adaptasi untuk di rumahnya? Pertama, dapat dilakukan dukungan dengan pastikan di lingkungan rumah ini aman dan nyaman bagi para penderita. Di mana pertama, pastikan rumah terang dan juga bebas halangan. Jadi mungkin ada furnitur atau ada posisi sofa atau posisi TV yang mungkin ini rawan untuk jatuh, rawan untuk tertabrak, itu dapat disesuaikan posisinya agar bisa nyaman jalannya di antara belokan-belokan rumah seperti itu. Lalu juga dapat menggunakan kontras warna seperti pegangan tangga atau hal-hal yang misalnya rawan, itu dapat dilakukan warna yang kontras atau mencolok. Misalnya jika para keluarga ini kan biasanya di kamar mandi ada lampunya ini sama dengan lampu di ruangan yang lainnya. Namun bisa nih lampunya ini juga dirubah. Jadi daripada penderita glaukoma juga tahu, oh ini kita sudah mau masuk ke ruangan di kamar mandi yang nantinya rawan mungkin licin dan juga basah seperti itu. Nah, lalu kita juga dapat menempatkan barang di posisi yang tetap, jangan sering dipindahkan. Jadi barang-barang ini yang mungkin emang patennya di situ, tetap di situ saja. Jadi untuk memudahkan menemukan barang tersebut. Lalu tandai juga botol obat tetes mata atau alat penting dengan label yang khusus. Oke. Boleh di next. Oke. Nah, selain dari peran keluarga, individu dan juga peran komunitas juga penting untuk mendukung individu yang mengalami penurunan penglihatan. Di mana peran komunitas juga ini memiliki peran yang besar, yang lingkungan yang juga inklusif. Kita perlu menghapus stigma bahwa kebutaan adalah akhir dari segalanya. Orang dengan glaukoma juga bisa tetap produktif dan juga berkontribusi kepada masyarakat. Nah, selain itu fasilitas publik dan juga pemerintah juga perlu nih untuk mendukung dari individu yang mengalami penurunan penglihatan. Nah, dari yang mungkin contoh-contoh yang sudah nyata, bisa ada jalur pejalan kaki yang aman, rambu suara, atau huruf braille di tempat umum. Jadi mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sudah menyadari ya bahwa misalkan di trotoar, apalagi di kota-kota besar nih, mungkin di jalan raya, itu sudah ada arahan dari jalannya yang biasanya itu ada simbol yang timbul di antara trotoar berwarna kuning yang dapat digunakan untuk para teman-teman tunanetra untuk mengakses jalannya menggunakan tongkat seperti itu. Dan juga ada rambu suara atau juga huruf braille di tempat umum. Mungkin yang disadari adalah misalkan di lift jika ada tombol-tombol nih misalkan 1, 2, 3, 4 itu juga sudah disertai dengan huruf braille-nya begitu. Lalu juga ada perpustakaan online yang dapat menyediakan buku audio atau panduan dari suaranya itu sendiri, di mana namanya ini adalah Pustaka Mitra Netra. Oke, Nah, baik. Ini sampai sini coba kita potong dulu di sini, teman-teman. Tadi saya menyambung apa yang sudah ditanyakan ya sebelum ini. Bagaimana sih kita memanage ya? Tadi ada yang bertanya, gimana nih yang kalau kita udah ada di satu faktor resiko,
gimana caranya kita bisa survive, ya. Saya kemarin coba bertanya kepada Bu Susan, berapa banyak yang hidup sendiri dengan keadaan tunanetra atau dengan keluarga. Ternyata banyak yang dengan keluarga ya. Sebenarnya itu kita bersyukur sekali kita ada di Indonesia, karena dengan ada di Indonesia kita faktor kekeluargaan kita kan lebih erat ya dibandingkan dengan yang di luar. Ada pooling kemarin, pooling kecil, yang tinggal sendiri itu yang ada dengan keluarga itu 18 ya dari 19 yang menjawab. Lalu kemudian 3 dari 18 itu 3 glaukoma, 2 ablasio retina, 3 retinitis pigmentosa, dan ada 13 lainnya. Nah, dengan kondisi yang berbeda-beda seperti ini, tetapi ada faktor bantuan dari keluarga, ini membuat kita lebih baik dibandingkan dengan saudara-saudara kita di negara yang sifatnya sudah individualisme, ya. Lansia yang ada di luar negeri, bukan di Indonesia, itu pun sudah mengalami stres lebih daripada lansia yang ada di negara kita, ya. Kebetulan saya punya keluarga, saya punya tante yang dulu punya atau mengelola rumah jompo di Amerika. Mereka kadang-kadang sampai tidak tega sendiri sama para penghuni rumah jomponya ya, walaupun itu bukan keluarganya, tetapi kita yang dari Indonesia yang bekerja di sana lebih tidak tega dibandingkan dengan anak-anaknya mereka gitu lah, yang menganggap bahwa ya sudah gitu, ini sudah tidak produktif, sekarang saya yang harus bekerja, orang tua saya ini mungkin agak nyusahin, ya udah kita taruh di rumah jompo aja. Nah itulah di negara-negara barat yang sifatnya sudah individual. Tapi di Indonesia masih sangat-sangat erat. Kalau saya ke NTT pun banyak juga kasus-kasus glaukoma yang tidak ketahuan dan kemudian sudah menjadi buta. Keluarganya itu bukan cuma satu, tapi bahkan lebih dari 2 orang yang selalu menemani. Ya, jadi satu jawaban saya untuk bagaimana mengelola stres ya, yang sudah mulai ada glaukoma, mulai ada retinitis pigmentosa, harus mencari komunitas. Ya, komunitas itu bukan saja harus berasal dari yang sama-sama tunanetra, tapi juga komunitas yang terdiri dari berbagai macam orang, tetapi punya hati yang sama, yaitu ingin berbagi. Nah, komunitas itulah yang harus kita cari. Ya, karena dengan begitu kita bisa bertahan. Saya bisa bilang ini karena saya punya teman yang sudah 30 tahun retinopati diabetik dan bertahan karena teman-temannya. Ya, begitu. Nah, mungkin sampai yang di sini tadi yang pengelolaan stres, kemudian bantuan keluarga, bantuan lingkungan. Ada yang ingin bertanya? Saya boleh. Dengan siapa Kak ini? Oh ya. Ya silahkan Teguh. Saya mau soal mata. Saya kan netra total kecil, kira-kira usia 3 tahun kan ya. Nah, boleh didekatkan lagi mikrofonnya, agak kurang jelas. Gini Bu, udah jelas belum ya? Ya, sudah jelas. Ciri-ciri mata saya tuh gini Bu, bola matanya tuh gerak-gerak sendiri, terus di bagian bola mata bagian depan tuh ada putih-putih yang nempel di kedua mata. Lah itu termasuk penyakit apa ya Bu ya? Karena ada yang mengatakan itu retinopati, terus apa tuh namanya, retina prematur gitu Bu. Jadi itu apa ya? Jadi ciri-cirinya seperti ini Bu. Kelihatan. Oke. Kedua mata, dua-duanya. Iya, kelihatan nggak ini ya? Ini kamera depan. Kelihatan. Iya, kelihatan. Ini sejak anak-anak? Iya, kira-kira 3 tahun.
Dari 3 tahun, kedua mata ya? Iya. Mm-mm. Dan apakah Oke, bisa ditemukan apa tidak? Makasih. terima kasih juga ya. Nah, jadi kondisi yang pada anak-anak dengan adanya bentuk putih pada permukaan matanya itu biasanya disebut Peters anomaly. Kelihatannya itu Peters. Peters itu seperti nama orang, Peter itu yang menemukan Peter, kemudian anomali. Anomali itu adalah bentuk yang tidak normal. Jadi disebabkan karena proses pembentukan mata pada saat bayi ya, pada saat janin yang tidak sempurna ya, sehingga Peters anomali memang kalaupun mau dilakukan operasi itu harus saat masih anak-anak dulu ya, dan tapi itu juga belum tentu bisa benar-benar membantu karena kornea yang bagian putihnya itu yang harus dihilangkan dan itu masih sangat sulit ya. Jadi sayangnya yang dialami oleh Pak Teguh itu adalah salah satu bentuk kelainan kongenital menurut saya ya. Pintar saya lihat kelainan kongenital yang itu belum bisa diobati secara tuntas. Nah, kenapa bisa bergerak-gerak? Karena matanya selalu berusaha mencari titik fokus. Maka akan jadi bergerak-gerak seperti itu, kayak mencari. Ya. Nah, sekarang Pak Teguh bisa melihat cahaya nggak? Kalau cahaya bisa Mbak, tapi kalau hanya sinar matahari ya. Dulu itu pas sebelumnya itu pas sebelum 3 tahun tuh misalkan ada lampu nyala posisi di atas gitu masih bisa Mbak, masih tembus gitu. Tapi nggak bisa lihat objek sih, cuma cahaya doang gitu. Ya, Tapi oke. ketika itu setelah 3 tahun tuh nggak bisa, kecuali kalau lampunya didekatkan baru bisa. Iya. Iya. Nah, jadi kalau kondisi itu memang kelainan kongenital atau kelainan bawaan ya, saya lihat ya di matanya Pak Teguh. Pak Teguh mesti semangat menggunakan panca indera yang lain. Ya, dilatih panca indera yang lain. Sekarang aktivitasnya sehari-hari dibantu oleh keluarga. Ada yang dibantu, ada yang sendiri. Ada yang sendiri, ya. Pak Teguh bisa memiliki pekerjaan dengan panca indera yang lain. Ya, karena ya sayangnya kelainan kongenital seperti ini itu saat ini belum bisa diterapi secara tuntas ya. Oke. Nah, ini untuk yang terakhir, ini ada slide terakhir ya sebelum kita masuk ke full tanya jawab ya. Silakan Dr. Muda Gladys, ini ada solusi dari barat ya. Bagaimana kita menjadi mata kedua untuk pasien-pasien tunanetra. Silakan. Ya, silakan Dr. Muda Gladys. Baik, terima kasih dokter. Mohon izin untuk melanjutkan. Nah, betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Dokter Angela Sinta tadi, di mana ada loh ternyata teknologi-teknologi, apalagi di zaman yang sudah berkembang sekarang, ini sudah banyak teknologi yang tersedia yang dapat diakses secara gratis juga. Mungkin boleh di next. Ya. Di mana salah satunya ini adalah aplikasi yang gratis yang menghubungkan orang dengan gangguan penglihatan dengan relawan yang dapat melihat lewat video call real time. Jadi artinya ini dapat dilakukan video call dari jarak jauh dan real time, yaitu pada saat itu juga. Tujuannya ini supaya pengguna bisa melihat lewat mata orang lain secara real time. Jadi misalkan para penderita tunanetra yang butuh bantuan dapat menggunakan aplikasi ini dan terdapat relawan di sisi satunya lagi yang dapat mengangkat video call-nya nanti dan dapat membantu untuk apa yang butuh dibantu gitu daripada penderita tunanetra. Ini aplikasinya boleh di sebelumnya lagi. Oke, aplikasinya ini namanya Be My Eyes. Mungkin nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dapat cek ya di aplikasinya masing-masing apakah ada, apakah tersedia. Ini Be My Eyes. Boleh di next. Oke,
Yang keunggulannya ini dapat video call tadi ya secara real time dengan relawan yang sedang aktif dan sudah terdapat 9 juta relawan yang bergabung. Nah, nantinya mungkin Bapak, Ibu dan teman-teman ini penasaran kira-kira apa yang akan dilakukan oleh relawannya. Nah, nantinya relawannya ini hanya melihat apa yang dibagikan lewat kamera dan mendengar suara. Identitas pribadinya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ini tidak ditampilkan ke relawannya. Nah, aplikasi ini tadi terdapat di App Store atau Play Store. Jadi mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman yang memakai Apple atau iPhone itu dapat dicek nih di App Store, dan teman-teman yang menggunakan Android dan sejenisnya dapat mengeceknya di Play Store seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu aplikasinya Dok yang sudah tersedia sekarang luas dan disebarkan secara gratis, yaitu Be My Eyes. Oke, baik. Terima kasih Dr. Muda Gladys ya dan teman-teman dari tim Dokter Muda dari Fakultas Kedokteran Atmajaya ya. Kita sambung lagi dengan pertanyaan, apakah ada yang pernah mengenal aplikasi ini? Ya Bu, saya pernah coba. Pernah Sudah, coba Bu. ya? Sudah. Pernah. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah itu bisa membantu? Memang sedikit kalau jaringannya bagus bisa terbantu, tapi karena kita di Indonesia ini jaringannya belum inklusi, artinya belum semua merata jaringannya, jadi kendalanya di situ Bu. Iya betul ya, betul sekali. Ya. Kita terpikir membuat semacam versi kecil dari Be My Eyes itu, tetapi memang masih sulit karena video call itu butuh ini ya, selain jaringan ya, butuh kuota ya. Iya. Iya, ya kuotanya itu juga yang jadi masalah ya, sehingga kalau buat kita di Indonesia, Be My Eyes ini kan dari luar negeri ya, mungkin buat mereka wifi banyak udah gratis di mana-mana ya, tapi buat kita tuh kuota emang jadi masalah. Iya. Maka kuotanya juga mahal-mahal sekarang. Nah, itu dia. Tapi itu bisa dicoba berarti untuk diajukan ke pemerintah daerah. Ini satu pemikiran ya. Kalau saya berpikir mungkin satu saat kita bisa audiensi dengan pemerintah daerah bagaimana mereka menyediakan satu fasilitas wifi gratis di area tertentu, misalnya dekat-dekat kantor-kantor tertentu gitu, yang bisa digunakan bagi para tunanetra ya di hari-hari misalnya hari libur atau jam-jam tertentu boleh datang ke situ ya dan bisa istilahnya mendapatkan saya sendiri masih bingung sih terus terang ya gimana caranya menerapkan Be My Eyes ini di Indonesia, tapi ini karena di luar negeri udah jalan harusnya bisa jalan juga di kita dengan kekhususan Indonesia atau justru kekhususan daerah-daerah tertentu. Mudah-mudahan nanti Rio bisa jadi pelopor di Manggarai. Iya. Hanya regulasinya sekarang bertabrak dengan undang-undang, Bu. Oh gitu ya. Iya. Iya. Wah, nah, Ibu, saya ingin bertanya berkaitan dengan mungkin Ibu bisa lihat mata saya ini kan sejak lahir, jadi saya sudah coba dari kemana-mana nggak bisa diatasi dengan operasi. Terus diagnosanya juga nggak dijelaskan apa gitu, penyakit apa. Iya. Hanya mereka bilang kalau operasi itu dibentuk baru kelopak matanya. Kira-kira bagaimana itu? Coba tutup mata, coba dipejamkan matanya, agak turun sedikit kameranya. Kamera turun sedikit. Oke, iya. Menurut saya udah cukup. Menurut saya itu karena kelainan kongenital juga, jadi bawaan di mana kelopak matanya tidak bisa menutup secara sempurna. Iya betul. Kelopak ya, sehingga akhirnya korneanya menjadi kering dan merusak kornea secara permanen. Sebenarnya kalau ini saya lihat dari jauh ya, tapi mudah-mudahan saya tidak salah lihat.
itu kalau misalnya itu di terapi dari sejak bayi, jadi waktu bayi langsung dioperasi, dibuat kelopak mata yang baru, sehingga korneanya terlindungi, mestinya sih itu bisa terbantu. Ya. Dulu diceritakan orang tua aku bilang usia 3 bulan mereka ke dokter spesialis mata. Nah, mereka katakan begini, makanya orang tua takut nanti usianya paling lama 3 tahun nanti dia meninggal karena kita melawat Allah apa yang kehendaki katanya begitu. Jadi enggak jadi dilanjutkan karena takut. Iya, iya. Ya, mengenai itu saya nggak bisa komen. Iya, nggak bisa dikomplain katanya. Iya, tapi kalau saya lihat kondisinya, kalau kelopak matanya dibenerin sih, mestinya sih terbantu lah, ketutup itunya korneanya. Ya, ini coloboma palpebra ya, namanya kita diagnosisnya coloboma palpebra, jadi terbuka matanya. Iya. Mungkin ada solusi kacamata atau gimana, tapi ya begitulah. Iya. Ini ada yang raise hand dengan siapa ini? Ya. Iya, Pak Suwarno tuh Bu. Dokter maaf. Pak Suwarno ya. Silakan. Gimana Pak Suwarno? Nah, ini saya tunanetra Bu dari Jawa Timur, Kediri, tepatnya pada kota Kediri. Saya ini tunanetra, usia saya sudah 60 tahun. Nah, yang saya dulu kan saya operasi katarak. Dokter kan memutuskan bahwa saya harus operasi. Nah, setelah operasi itu, pertama itu masih kelihatan, tapi nggak begitu jelas. Belum itu saya operasi kedua, ganti lensa lagi, kok malah putus gitu. Nah, sekarang nggak bisa melihat. Tapi sekarang itu sudah nggak bisa melihat. Tapi kalau di luar saya bisa membedakan cahaya malam dan siang saja. Kalau siang masih melihat ini siang ke malam, tapi sudah nggak bisa melihat objek. Akan tetapi gini Bu, yang saya jadi kendalakan. Kalau saya di luar siang gitu kan, mata saya seperti nggak nyaman gitu, harus kacamata, seperti ada cahaya masuk gitu. Nah, tapi kalau waktu di center itu di dalam mata saya terasa seperti elemen kena listrik gitu, nyala piar gitu. Nah, saya mohon Bu penjelasan gimana untuk biar saya nyaman gitu loh. Dalam artian bola mata saya kan masih bagus, warna juga bagus. Terus untuk menjaga itu biar tetap bagus, tetap eksis, dan mata saya masih bisa berkedip dan lain-lain sebagainya, itu bagaimana? Terima kasih Bu ya sebelumnya. Iya, Pak, ini kedua mata ya, terjadi di kedua mata Bapak. Kedua mata, oke. Ya, betul sekali. Itu yang kita memang salah satu tujuan kita juga. Tidak melihat, tetapi bukan berarti semua yang berkaitan dengan mata itu diabaikan. Ya, kilatan-kilatan cahaya, rasa tidak nyaman, kemudian kayak Bapak bilang seperti ada kayak kesetrum-kesetrum, itu cahaya-cahaya yang berpendar-pendar, itu tentu akan membuat makin tidak nyaman lagi, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kalau yang cahaya berpendar-pendar itu berarti ada pantulan-pantulan cahaya di dalam mata Bapak. Kalau tadi Bapak katakan pernah operasi katarak, mungkin di dalam matanya ada lensa, kemudian yang tadi di bagian dalam matanya ada seperti serangga-serangga yang terbang-terbang, itu semuanya bisa memantulkan cahaya yang masuk. Jadi walaupun Bapak tidak lihat terangnya seperti apa, tapi terang dari matahari maupun terang dari lampu itu mantul-mantul di dalam matanya sendiri. Ya. Nah, kemudian solusinya jadi gimana? Pernahkah Bapak coba dengan menggunakan kacamata hitam? Loh, setiap hari saya pakai, kalau keluar pasti saya pakai. Tapi kan gini Bu, kadang-kadang kan masih objek itu kalau lampu nyala besar itu, kalau dekat ya bisa kita lihat. Tapi nggak ada cahaya, tentunya ada batasan dulu Bu. Waktu saya setelah operasi itu kan ada cahaya lampu dari atas, dari lampu jalan seumpama ya, itu biasanya sampai tanah. Terus lama-lama kok nggak sampai tanah, separuh naik gitu loh. Oke. Iya. Itu berarti di bagian retinanya sebagian jadi tidak berfungsi.
Karena kalau masih bisa menangkap cahaya, artinya masih ada sebagian retinanya yang masih bisa menangkap cahaya tersebut, gitu ya. Jadi retina kita yang berfungsi untuk melihat itu satu lapisan tipis yang melapisi dinding bagian dalam dari bola mata. Nah, dia terdiri dari serabut-serabut saraf yang kecil-kecil sekali begitu. Nah, kalau kita nggak melihat jelas, tetapi masih bisa melihat cahaya, artinya sebagian dari retina itu masih bisa berfungsi. Nah, kalau sekarang tinggal setengah, nah khawatirnya sisa yang setengahnya itu juga tidak berfungsi lagi. Gitu. Nah, kenapa bisa nggak berfungsinya? Ya, ini yang mesti dicari tahu. Kenapa jadi tinggal setengah gitu loh, Pak. Ya. Nah, cuma rasa tidak nyaman yang tadi, Bapak bisa bantunya ya kalau rasa tidak nyaman seperti kayak perih, gatel, dan lain-lain, itu tetap harus dibantu kayak yang tadi, dikasih obat tetes mata, air mata buatan, supaya matanya nggak merah. Karena kalau kasusnya Bapak, kalau matanya nanti sering-sering, bukan kasus Bapak, semuanya teman-teman tunanetra, kalau matanya sering merah, akhirnya permukaan matanya pun jadi terganggu nanti bentuknya. Ya, karena kan ada yang tidak melihat, tetapi bentuknya dari depan masih seperti mata normal, gitu. Ya, jadi Bapak pakai kacamata hitam kalau keluar rumah, di dalam rumah pun nggak ada salahnya juga kalau terlalu banyak angin, ya kipas angin, kemudian duduk dekat jendela yang anginnya lumayan kencang, itu kacamata dipakai bukan cuma sekedar melindungi dari cahaya, tapi melindungi dari hembusan angin juga, ya. Kemudian mengenai pendaran-pendaran itu, memang sih solusinya adalah menjauhkan cahaya, karena itu pantulan-pantulannya nggak bisa dicegah selama ada cahaya terang yang masuk. Itu, ya. Kira-kira begitu, Pak, solusinya. Terima Ya, yang kasih, Bu. penting. Ini Bu yang saya tanyakan ini kan bagaimana mata saya itu merasa nyaman biar tidak berubah bola mata dan warnanya itu kan sekarang masih normal bentuknya gitu. Kalau saya misalnya ke toko saya beli gitu, kalau mata saya buka ya bilangnya orang-orang ini nggak tunanetra, ini bohong ini kan gitu, Bu. Oh iya, iya betul Pak. Makanya itu begitu Bapak Bapak mesti pakai air mata buatan secara rutin supaya itu rasa perih itu adalah tanda bahwa matanya terganggu. Ya. Kalau gini Bu, kalau keluar nggak pernah ada Bu. Oh nggak ada. Rasa perih, rasa pedih itu nggak pernah. Cuma waktu kalau ada cahaya itu seperti mantul gitu aja. Kalau saya keluar ada cahaya, itulah mantul saya harus pakai kacamata. Kalau di dalam ya nggak pakai kacamata. Kalau cuma lampu-lampu rumah nggak masalah gitu. Ya, ya caranya yaitu Pak, selama Bapak tidak perih matanya artinya bagus. Tapi tetap harus dijaga. Bapak harus selalu pakai air mata buatan untuk menjaga permukaan matanya supaya nggak iritasi. Karena kalau nanti dia sudah berubah jadi merah, nah ntar sebentar lagi bentuknya takutnya nanti berubah, ya. Oke, ini Bu, air mata buatan itu istilahnya namanya apa, mereknya apa gitu? Ada air mata buatan kayak Insto yang kayak gitu-gitu, ya. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Untuk semuanya saja, salam kenal, salam melihat cahaya. Salam melihat cahaya ya Pak, terima kasih. Oke, dengan siapa lagi? Baik, ada Pak Indra Bagus. Silakan. Ini mata saya glaukoma Dok, tapi mata saya yang kanan seperti ini Dok. Kelihatan nggak? Iya. Ini mata kanan saya seperti ini Dok. Itu. Bapak sekarang kondisinya masih bisa lihat cahaya? Sudah total dokter. Cuman setiap kali saya kedip kayak ada yang jalan gitu di mata. Rasa seperti jalan terus-terusan atau kalau Bapak tutup mata rasanya hilang? Setiap kali kedip. Setiap kali kedip? Iya. Oke. Nah, itulah yang tadi rasanya seperti ada benda asing ya, Pak? Iya. Kayak bentuknya tuh panjang tapi kayak ada kayak saraf-saraf gitu.
Oke, itu rasa mengganjal atau Bapak hanya merasakan, Bapak melihat atau Bapak merasakan juga? Cuman kayak ngelihat aja gitu, banyak yang Hmm, lewat. Oke, iya, itu adalah yang sama seperti yang tadi ada yang bertanya seperti ada benang kayak serangga-serangga yang terbang. Nah, itu adanya di bagian dalam mata. Jadi itu namanya floater dan sayangnya itu tidak bisa hilang, ya. Jadi nanti coba Bapak perhatikan dia bertambah banyak atau tidak. Kalau misalnya bertambah banyak, berarti itu ada sesuatu di retinanya yang kemudian mungkin lepas atau berlubang. Tapi kalau cuma 1, 2 dan dia segitu-gitu aja, berarti tidak apa-apa. Ya. Oke. Kalau yang tadi dok, yang mata kanan saya tuh di sebelah Mata kanannya Bapak tadi saya lihatnya dia bergerak ke sebelah kanan. Biasanya itu ada gangguan saraf juga Pak kalau gitu. nih ada sesuatunya dok di sebelah korneanya kalau nggak salah ya. Warna hitam-hitam itu ya? Iya, iya. Itu sih biasanya nggak apa-apa ya Pak, kalau selama dia tidak menjadi lebih besar ya. Kalau dia tidak menjadi lebih besar nggak apa-apa, itu biasanya hanya kayak apa ya, perubahan pigmen. Saya kurang jelas lihatnya karena kita jarak jauh ya. Entah itu perubahan pigmen atau ada penipisan dari bagian putih-putih matanya. Tapi yang penting dia tidak bertambah lebar, itu aja yang jadi perhatian ya. Siap. Oke. Ya. Silahkan, siapa lagi? Kalau yang pertanyaannya agak panjang, mungkin nanti saya jawabnya tampilnya cuma sedikit ya. Nanti kalau ada yang perlu jawaban agak panjang, nanti kita bisa lewat utusan ya. Nanti disampaikan ke saya. Ada lagi? Selamat pagi, dokter. Ya, silakan dengan Mita. Saya Mita, dokter dari Medan. Oh iya, selamat jumpa. Mita, bagaimana? Ini dok, tadi saya dengar tentang retina. Saya juga gitu kasusnya ya. Kalau lihat lampu masih bisa, tapi untuk cahaya terang itu nggak ada gitu kan. Lampu bisa. Terus kalau tangan saya juga saya gerak-gerakkan gitu masih nampak dok gitu. Terus saya mau tanya, itu ada nggak suplemen untuk supaya retina kita tetap gitu dok? Bagus gitu untuk menjaga supaya jangan menurun. Tadi kan kata dokter gitu kan menurun gitu kan fungsi retina gitu. Jadi ada nggak suplemen atau apa gitu makanan untuk bisa supaya fungsi retina kita bagus gitu dok. Terima kasih. Mita terdiagnosis sebagai apa? Diagnosisnya? Sebenarnya sih bukan glaukoma dok, cuman nggak tahu juga sih, pernah jatuh tapi ada timbul suatu massa di silang mata saya, jadi darah nggak bisa mengalir ke bola mata dok. Jadi fungsi matanya nggak ada gitu, cuman dua-duanya? Iya dok, pertama sih kiri ya, lama-lama ke kanan. Oke, itu terjadinya setelah jatuh di usia berapa? 27 atau 28 tahun dok. Oke, ya itu biasanya kalau terjadi seperti itu ada gumpalan darah ya pada daerah otak yang bertugas menerima atau bertugas menjadi pusat penglihatan kita, gitu ya. Kalau dari ceritanya kemungkinan begitu. Nah, kalau dia kekurangan darah, kalau otak kita kekurangan darah, khusus yang bagian mata, maka pengobatannya adalah saraf. Pengobatan darah itu memberi makanan kepada sarafnya. Ya. Nah, yang kedua, aliran darahnya itu sudah terhambat berapa lama. Jadi kalau aliran darahnya sudah terhambat beberapa hari, sebagian besar dari saraf itu biasanya sudah mati. Jadi tinggal sisanya
yang bisa kita pertahankan itu dengan vitamin, ya vitamin yang sama fungsinya seperti kalau orang kekurangan darah di otaknya. Itu golongan sitikolin. Tapi sitikolin itu tidak bisa menyembuhkan yang tadinya sudah hilang. Dia berusaha mempertahankan saja apa yang masih tersisa. Ya, boleh dicari namanya sitikolin, tulisannya CITI terus COLIN. Itu ada generiknya, sehari bisa diminum 1000 mg. Jadi kalau satu tablet 500 mg, ini diminumnya sehari 2 tablet. Ya. Sitikolin ya dokternya. Ya, sitikolin. CITI CHOLIN. Ya. Ingat aja permen butternut colin ya dokter. Ya. Ini Oke. dok, mata saya kan dok. Ini mata saya ini saya lihat ini bintik-bintik putih sama hitam. Itu emang saraf ya dok ya? Kalau bintik-bintik putih dan hitam itu retina. Oh itu dia retina ya. Iya, kalau bintik-bintik putih dan hitam itu masalahnya ada di retina. Ya. Oke, silakan yang lain. Assalamualaikum, Mas Aki. Ya, iya. Yang siapa ini? Dengan Samban, Bu. Maaf ini saya sembunyikan identitas saya dulu karena berkaitan dengan pertanyaan saya. Oh iya, silakan Pak. Gini, saya mungkin tidak spesifik tentang sakit penyakit mata ya, tapi ada kaitannya dengan kehidupan yang bersakit mata, gitu. Gini, Iya. saya kok pengen Ibu dokter ini punya asosiasi atau apa yang namanya, yang membentuk pertolongan terhadap teman-teman netra yang belum punya jodoh. Karena begini, saya berpikir itu gini, kalau kehidupan ini adil, makmur untuk masyarakat dari Allah, dari Tuhan yang Maha Pencipta, kita layaklah sebagai netra itu mendapatkan orang yang awas atau yang tidak netra. Nah ini dengan bantuan Ibu dokter mungkin mempunyai apa ya yang namanya asosiasi yang akan dibentuk nanti, itu bisa menjembatani teman-teman yang netra bisa mendapatkan teman-teman yang awas, sehingga kehidupan itu bisa berjalan saling mengisi, dan orang-orang yang awas ini memang benar-benar paham kalau hidupnya itu untuk mengabdi, selain untuk ya berbagi kasih sayang, tapi untuk mengabdi, bahwa membantu atau menolong atau mengasihi teman tunanetra itu lebih indah, lebih enjoy, dan lebih bermanfaat besar daripada sesama awasnya, gitu. Oke, baik Pak. Ya, itu satu harapan yang sangat yang sangat wajar ya Pak ya. Semua orang dengan disabilitas apapun tentu mengharapkan adanya orang-orang yang bisa mendampingi. Ya, ini nanti jadi PR ya untuk kita semua berpikir juga bagaimana menjembatani ini. Mungkin nanti dengan Ibu Susan, dengan tim dari, mungkin kita bisa bekerja sama berpikir tentang hal ini ya Ibu Susan, tim Atma Jaya dan tim dari DCT. Siap, kita sama-sama pikirkan ya dok. Nah, kita sama-sama pikirkan ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ini saya dari Ngawi, Jawa Timur. Tapi nama saya rahasiakan dulu. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mohon maaf ya, ini sekalian saya mau minta maaf karena ini sudah menjelang jam 10. Kelihatannya saya harus undur diri dulu karena saya ada tugas di rumah sakit. Kita fokus bersama dulu ya. Boleh. Pertanyaan-pertanyaan silakan tetap diajukan lewat WhatsApp. Nanti saya akan usahakan jawab. Ya, kita foto bersama dulu. Silakan dibuka ininya apa yang adik-adik, dokter muda dan teman-teman yang bisa membuka kamera. Yuk teman-teman semua kita buka kameranya biar terlihat nih
wajah-wajah cantik, ganteng, yang sudah mandi, yang belum mandi mungkin gitu ya. Yuk semua buka kameranya. Sudah, Kak. Sudah. Oh belum nih, belum lihat nih wajahnya. Yuk kita foto bersama karena Dokter Sinta sudah harus praktek ya di rumah sakit. Iya. Oke, teman-teman siap semuanya? Kita Senyum foto ya. ya. Oke, senyum Ya. semua. 1, 2, 3. Tahan dulu ya, kita sekali lagi ya. Oke. Sebentar lagi. Lagi di save dulu nih. Foto yang pertama. Ternyata. Oke, sebentar. Saya mute dulu nih. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semua. Terima kasih khususnya untuk Dokter Sinta dan tim kedokteran Atmajaya ya. Luar biasa untuk sharingnya yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat sabar menjelaskannya. Terima kasih ya dok. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Nah, dengan senang hati lain kali kalau ada kesempatan saya akan join lagi. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Dokter Giblet. Terima kasih. Baik. Saya izin lift ya. Terima kasih. Iya. Baik, teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan ya pemaparan materi dari Dokter Sinta bersama tim dari Universitas Atmajaya. Nah, tentang bagaimana kita bisa apa itu glaukoma, lalu bagaimana glaukoma terbagi atas berapa bagian dan terapi-terapinya. Nah, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh nih silakan untuk pertanyaannya di chat aja di hotline center DCC di 0812 5050 4274. 0812 5050 4274. Dan teman-teman boleh lihat itu ada di flyer pengumuman yang sudah dibagikan, itu ada hotline centernya DCC. Boleh dikirim pertanyaannya di situ dan kami dari DCC akan menyampaikan langsung kepada Dokter Sinta. Dan ketika dibalas sama Dokter Sinta, kami pun akan menyampaikan kepada Bapak Ibu yang bertanya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ini kita akan dengarkan dulu ya pengumuman tentang e-sertifikat. Dan mohon maaf sebentar Sis Deria. Tadi Dokter Sinta menanyakan ada yang bertanya dari Kalimantan Selatan tentang RP itu siapa ya? Ada yang ingat nggak tadi? Namanya kalau nggak salah Rosyana gitu ya. Kalau nggak salah Ros Iya. gitu deh. Ros Iya, Gatul Ros. Hasana ya. Oke, karena beliau mencatat semua pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Susan. Dan kita masuk kepada pengumuman e-sertifikat dulu ya, teman-teman, yang nanti disampaikan oleh Kak Rachel. Silakan Kak Rachel. Oke, terima kasih Kak Deria, Kak Ebi, juga Bu Susan yang sudah membantu kita ya dalam webinar ini. Dan saya berharap apa yang disampaikan oleh Dokter Sinta dan juga tim bisa bermanfaat buat kita semua ya. Nah, untuk teman-teman yang butuh e-sertifikat dalam webinar ini, nanti saya akan kirimkan link Google Form-nya di grup peserta webinar. Ya, jadi nanti linknya saya kirimkan setelah webinar ini selesai. Silahkan teman-teman diisi sesuai pertanyaan yang ada. Tolong untuk nama diisi jangan pakai huruf besar semua teman-teman ya, tapi cukup huruf besarnya di awal nama aja. Lalu untuk alamat email tolong dicek ulang kalau sebelum dikirim. Karena nanti sertifikatnya akan secara otomatis terkirim ke alamat email Bapak Ibu semua. Ya, jadi kalau sampai ada yang salah ketik tidak terkirim. Ini by system ya, teman-teman.
Seperti itu. Ya itu aja sih. Nanti sertifikatnya akan saya kirim sampai hari ini. Besok sudah ditutup ya Google Form-nya. Ya itu aja. Silakan Kak Deria dilanjutkan. Iya, terima kasih Kak Rachel. Jadi bagi teman-teman nanti linknya dibagikan di grup peserta webinarnya. Oke, baik teman-teman peserta webinar, kita masih punya waktu nih ya. Nah, kami dari DCC ingin mau bertanya kepada teman-teman semua, apakah ini kita udah sampai di webinar yang ke-15 ya, teman-teman dari DCC sudah melaksanakan webinar hari ini yang ke-15. Apakah mungkin ada saran, masukan dari teman-teman ataupun komentar terhadap webinar yang sudah dilakukan DCC sampai ke-15 ini? Kalau mungkin ada, mohon 1, 2, 3, 4, 5 atau mungkin semuanya bisa memberikan saran dan masukan bagi kami ataupun komentar ya. Bagaimana sih webinar yang kami laksanakan sampai dengan hari ini, ataupun mungkin ada tema-tema yang ingin teman-teman dapatkan ya, mungkin bisa kita tampung dan kita bisa mencari pembicara dan bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan daripada Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau mungkin ada ya, saya persilakan diaktifkan aja mikrofonnya dan disampaikan. Silakan. Ya, halo. Ya, teman-teman. Ya, silakan Bro Michael. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Ya, sejauh perjalanan webinar saat ini sangat luar biasa, menambah pengetahuan kita tentunya ya, dan membawa kita dalam wawasan yang lebih luas tentang hal-hal baru yang kita pelajari. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih Kak Michael Christian dari Kalimantan ya. Baik, ya karena kita di DCC juga melaksanakan webinar bukan hanya berbicara tentang kesehatan, kita pernah juga membahas tentang gempa, kita juga pernah membahas kemarin-kemarin itu tentang UMKM, ya terus ada di sisi pengaduan tentang aduan-aduan yang bisa menjembatani teman-teman untuk menyampaikan apa sih aduan atau mungkin advokasi kepada KND ataupun Kemensos gitu. Dan apalagi ya, saya lupa Kak Rachel. Pokoknya banyak deh yang sudah kita laksanakan sampai yang ke-15 ini. Ada lagi teman-teman saran, masukan ataupun komentar, mungkin MC-nya atau moderatornya, kami persilakan. Kalau dari saya cukup sih Kak. Untuk rekaman pun juga ini ya, rata-rata sudah para admin juga mau membagikan, intinya tetap dipertahankan. Ya, ini dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Teguh. Oh ya, ya terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Ya, ada lagi Bapak Ibu teman-teman semua, ataukah ada tema yang ingin kita bahas nih ya, mungkin tidak bulan depan ya, sambil kita tim DCC mencari nih pembicara dulu ya. Jadi kalau mungkin ada tema-tema atau satu topik yang ingin Bapak Ibu kasih saran dan masukan bagi kami, ya kami tampung ya, karena ini sudah bulan Oktober, bulan depan November, Desember, mungkin di tahun depan kami bisa menyediakan atau memfasilitasi itu buat Bapak Ibu semua. Silakan. Selamat siang. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Boleh tahu? Ya, dengan Arman di Makassar. Oh iya, silakan Bang Arman. Iya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, saya cuma mau ini mungkin yang ini kan sudah pertemuan yang ke-15 kali dan saya baru pertama kali mengikuti ini. Mungkin kemarin-kemarin sudah, tapi siapa tahu ini saya tidak tahu. Saran saya kalau bisa
yang kawan-kawan yang tunanetra yang sudah sukses di dalam, artinya bisa bertahan hidup dengan layak, bisa dihadirkan untuk cerita-cerita. Saya kan tunanetra baru, artinya saya mau tahu bagaimana caranya tunanetra itu bisa survive. Awalnya belajar apa untuk bisa lebih baik kehidupannya. Ya mungkin begitu. Iya. Ya mungkin begitu. Baik Pak Arman. Maksudnya kalau ada kawan-kawan tunanetra yang bisa sharing, yang sudah sukses begitu, Bu. Iya, Bapak Arman dengar suara saya? Iya, dengar-dengar. Oh ya, oke baik Pak Arman. Bapak tunanetra baru tahun berapa Pak? Mas Arman, Bang Arman? 2019 akhir. 2019. Ya, saya juga tunanetra dewasa 2016. Begitu. Jadi mungkin nanti bisa berbagi di grup peserta webinar ya Pak. Bapak Mas Arman ada di situ? Iya. Enggak ada ya? Ada. Oke, silakan mungkin bisa pesan suara atau sharing-sharing, nanti mungkin kita bisa join berbincang-bincang di situ bagaimana kita bisa survive ya. Saya juga 2016 baru tunanetra dan posisinya waktu itu saya juga sedang bekerja di Jakarta. Tapi sampai hari ini ya tetap masih tunanetra dan tetap semangat. Begitu Mas Arman. Baik. Iya, silakan mungkin Kak Deria sedikit untuk Bang Arman ini ya. Iya, Usulannya Kak sangat Deria. baik ya. Jadi dia ingin supaya kita menghadirkan teman-teman netra mungkin yang sudah sukses hidupnya ya. Bagaimana sih kok dia bisa survive dan berhasil seperti itu ya. Ya sayangnya Bang Arman nih baru ikutan nih webinar kita sekarang. Padahal kemarin-kemarin tuh ada pembicara-pembicara tunanetra juga Bang Arman. Gitu ya. Iya. Mungkin nanti mungkin sering-sering dengarkan radio di Sisi, karena di Sisi Radio setiap Sabtu itu ada imunitas, program imunitas biasanya kita menghadirkan inspirasi dari teman-teman tunanetra juga, gitu. Iya. Ya, jadi mungkin bisa dengarkan di Sisi Radio di hari Sabtu di imunitas itu, dan semua penyiar di Sisi Radio juga adalah semuanya tunanetra itu. Ya, jadi mungkin bisa jadi inspirasi juga nih buat Bang Arman. Iya. Tapi untuk usulannya kami tampung Bang Arman ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya Bang Arman, baik. Nanti boleh komen di peserta webinar supaya kita lihat nomornya Bang Arman. Ya mungkin kita bisa ini ya, japri-japri teman-teman mau berbagi. Gitu ya Bang Arman ya. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih ya. Ada lagi Bapak Ibu, teman-teman, kami menunggu nih saran, masukan, dan bahkan komentar. Karena kita saat ini memang sudah sampai di webinar yang ke-15. Kalaupun ada kami persilakan, tapi kalau memang tidak ada ya kami tetap menunggu karena kan ada di hotline centernya di Sisi, boleh disampaikan juga di situ di 0812 50504274. Baik, apabila memang tidak ada lagi, mungkin webinar kita di hari ini sudah bisa kita tutup ya. Terima kasih buat para peserta webinar semua, Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir di pagi hari ini bersama-sama dengan di Sisi dan juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Sinta, bagaimana bisa memahami dan berdampingan dengan glaukoma. Nah, kita akan jumpa lagi di webinar-webinar berikutnya ya di bulan depan. Bahkan kami selalu ingin menghadirkan topik-topik yang menarik yang bisa menjadi inspirasi tapi juga pembelajaran buat kita semua. Apakah ada yang mau ngomong? Oke, baik, kalau tidak ada
Sekali lagi, saya Deria Gracia Kristalia. Atas nama DCC, kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semuanya para peserta webinar. Kita jumpa lagi di webinar-webinar berikutnya. Selamat pagi, selamat menjelang siang, dan selamat siang buat Indonesia bagian timur. Kita berpisah dan kita akan jumpa lagi di waktu-waktu yang berikutnya. Bye-bye, I love you all, dan terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat ya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Sampai jumpa lagi. Selamat siang. Terima kasih Kak Rahil. Oke. Ya, terima kasih. Thank you Kak Deria, Kak Ebi. Thank you Bu Susan. Ya, Sister Kareja, Bu Susan, terima Kak kasih Roja. Ya, semuanya. Aku lupa di sisi radio. lupa muji MC-nya tadi, Pak. Apa tuh? Kenapa? Aku lupa muji MC-nya tadi. Aduh. Waduh. MC-nya keren ya. Iyalah. Sekeren hari ini. Dua jempol untuk MC. Iya. Iya lagi, aduh macam ini. 4 jempol sekalian. Semua orang seturun baru Michael puji. Aduh bagaimana ini? Aduh. Oke, tetap semangat semuanya ya. Ya, sampai jumpa lagi. Yo, bye-bye. Ya, bye-bye, bye-bye. Bye. Bang Alvan. Bang Alvan. Oh, Bang Alvan. Bang Alvan monitor. Bang Alvan monitor. Ya guys, izin turun. Terima kasih.